Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Tuan Rumah PD Al-Wasriyah Kota Medan. Di sore yang berbahagia ini kita kedatangan tamu istimewa kita, seorang pria kelahiran 46 tahun yang lalu, yang hari ini Masih bujang. masih bujangan. Menjabat sebagai wakil wali kota Kota Medan. Tapi beberapa waktu ke depan insya Allah akan mengakhiri ya masa jabatan yang 3 tahun yang lalu menjabat sebagai wakil wali kota bersama wali kota Bobi Afif Nasution. Di sore hari yang barokah ini, tepat juga di hari Jumat, kita akan bincang-bincang, tapi tidak serius-serius sekali nih, Pak. Santai-santai saja, apalagi di waktu-waktu ini kita mulai masuk kepada situasi politik Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dan baru usai untuk politik nasional kita. Dan telah terpilih presiden dan wakil presiden kita, yang kebetulan sama pula partainya ketua umum Pak Aulia ini yang jadi presiden. Saya kira saya akan mulailah dari sebuah pepatah lama lah. Kalau takut didera ombak, jangan berumah di tepi pantai. Nah, dari pepatah ini, Pak, kemarin di pemberitaan saya lihat, khususnya Belawan, terjadi banjir rob. Saya kira lebih 1,5 meter. Dan ternyata dari visual video yang muncul, kegembiraan yang muncul dari wajah-wajah masyarakat di sekitar laut lah saya kira, bukan malah kesusahan. Saya jadi bertanya ini, satu sisi kita melihat bahwa banjirop itu adalah sebuah, dalam tanda petik ya, bencana lah ya, musibah. Tapi ternyata masyarakat menganggap ini menjadi sebuah hiburan. Bagaimana Pak Wakil melihat fenomena yang terjadi di sekitar Belawan ini? Kebetulan kan Pak Wali juga Medan Utara nih Pak Wakil ya. Jadi terkait dengan rob ini kan bukan cerita baru ya. Cerita lama. Itu yang disiarkan itu wilayah Bagan. Wilayah Bagan itu adalah notabene itu tanah Pelindo. Yang harusnya itu untuk bukan diperuntukkan untuk perumahan, pemukiman. Dan bahkan saat ini juga sudah banyak menjorok ke laut. Mereka bangun rumah. Nah, kemarin kan kita Pak Wali Kota kita sampai ngundang Pak Jokowi itu turun ke sana, ke titik di mana air terbesar. Ya, kalau pasang besar itu namanya pasang Perdani namanya. Pasang Perdani itu wilayah yang besar. Jadi kan kita mau bentengi. Nah, ini agak sedikit menjadi polemik bagi pemerintah. Kalau kita lihat nih menyinggung politik. Padahal kebijakan ini diambil untuk rakyat. Betul. Tapi ada yang mungkin oposisi ya mungkin ya, kalau kita bilang bahasa oposisi. Ini yang menentang begini. Akhirnya juga kita ambil sampel kecil di kawasannya itu namanya Unikampung. Dulu namanya Unicamp. Unicamp itu tempat orang-orang tentara Belanda dulu jadi campnya di situ, jadi namanya Unikampung lah kita. Unikampung. Nah, itu dibendung sama Pak Wali. Nah, itu juga rawan. Dan memang hasil dari dibuat benteng itu dengan sistem pompa, hasilnya luar biasa. Bahkan air rob ini sekarang sudah tidak begitu dampak kali di inti kota Belawan. Berarti kan keberhasilan itu berjalan. Bahkan ini kan sampai keliling mau dibuat sama Pak Wali.
Nah ini kadang kita harus duduk sama lah menyikapi hal ini. Satu sisi memang ada mungkin kesulitan bagi para nelayan. Apabila di bendung ini rumah kami bagaimana. Padahal solusi sudah ada diberikan oleh Pak Wali kita. Makanya langkah apa yang harus diambil pemerintah agar konflik sosial di masyarakat itu tidak terjadi. Padahal kita sudah benar-benar ya, Pak Wali itu luar biasa terfokus. Dan saya ingatkan sekali lagi, dulu ini dijadikan alat politik. Nanti saya duduk, kita akan begini, pemerintahan. Nah ini kami bukan melakukan ini sebagai alat politik, tapi kita buktikan. Kita buktikan dan alhamdulillah berhasil sebagian. Nah ini butuh kerjasama dan pemahaman agar bisa kita atasi perlahan-lahan masalah rob ini. Dan butuh anggaran yang sangat besar. Tapi kan masyarakat itu yang dalam tampilan video-video yang beredar itu, saya melihat mereka sumringah, senang, bahagia. Iya. Apa memang merindukan suasana pariwisata, hiburan, atau masyarakat di sana memang sangat miskin terhadap akses hiburan, sehingga ketika banjir ini jadi membuat mereka bahagia nih. Memang kan kita konflik agraria di situ kan cukup tinggi. Harusnya kita harus bagaimana di benang merah ini bisa diselesaikan dengan membuat satu. Memang di situ kawasan zona industri zona industri. Tapi kalau bisa ada satu wadah tempat, ngapain mereka harus ke inti kota Medan? Betul. Pertama untuk bisa kita buat taman literasi, segala macam hal ini agar teredukasi hingga SDM-nya tuh mumpuni lah. Kalau kita bilang, memang SDM rendah ini sangat mempengaruhi. Ini bukan saat ini aja, saat saya masih SMA dulu, satu kegembiraan apabila pasang perdana itu datang. Di situ kita mandi-mandi. Tapi karena unsur politik ini, itu jadi bahasanya nggak bagus. Oke, dipolitisasi lah. Dipolitisasi. Iya. Saya ngerasakan kok. Sampai air tuh gimana? Walah kita mandi-mandi. nggak ada ini ya. Karena kan memang bahasa tadi pepatah bilang kan. Ini udah jelas. Tapi kita gimana menyikapinya dengan bijak lah. Kemudian kalau tadi kita bicara banjir rob dan sepertinya perlulah ya ke depan ada Pak Wakil ya, ada sarana hiburan lah buat masyarakat ya di sana ya. Karena ke Medan kan cukup jauh, butuh waktu. Mereka juga banyak pekerja industri. Benar. Ya, udah lelah, butuh sarana hiburan yang nggak harus jauh-jauh misalnya ya. Sehingga bisa menjadi PR pemerintah kota lah ini ya. Insya Allah. Ya, Insya Allah. Insya Allah. jadi sebuah ini ya doktrin bagi kami anak utara itu. Saya juga kadang ditelepon, di mana posisi nak kata ibu di Medan. Nah, padahal kita orang Medan. Ya, Medan Belawan. Medan Belawan. Iya. Di mana nih posisi di Medan? Orang utara selalu ditanya posisi di mana? Di Medan. Iya. Padahal Belawan itu adalah Medan bagian daripada utara. Iya. Nah itu kan harus menjadi PR besar bagi kita. Bagaimana cara menyikapinya agar kesetaraan itu bisa berjalan. Ya karena sekolah kita luas dia kan juga banyak di sana, Pak Wakil. Ya. Jadi ketika mereka mau ke kantor Al-Wasliyah di sini, yang posisinya di Medan Selayang ini, mereka nyatakan mau ke Medan, gitu. Dari Belawan mau ke Medan. Padahal sama-sama Medan. Sama-sama Medan. Wali kotanya sama, wakilnya sama, ya kan. Beda kecamatan. Beda kecamatan saja. Nah, kalau di Belawan kita bicara tadi soal banjir rob. Nah, sekarang kita bergeser lah sedikit nih, Pak Wakil. Menarik buat saya sebetulnya ketika muncul bus listrik. Bus listrik. Saya kira ini sebuah bentuk pembangunan lah buat kota kita dari sesuatu yang sebelumnya tidak ada, hari ini kemudian muncul bus listrik yang menjadi fasilitas masyarakat. Itu kan kemarin gratis tuh.
Iya. Hari ini masih gratis juga? Enggak lagi. Sudah berbayar ya? Berbayar. Sudah berbayar. Jadi bus listrik ini kan mungkin jumlahnya juga masih terbatas ya, Pak Wakil ya. Saya sebenarnya punya harapan lah dalam perspektif Al-Wasliyah tentunya, di mana kita kan punya sarana-sarana dan satuan pendidikan yang tersebar. Kalau sekarang poolnya itu ada di Johor, di Johor sentralnya, ya. Kemudian kan ada nanti menjalani banyak jalan. Ke Belawan kira-kira sudah ada bus listrik kita? Belum ya. Jadi kemarin kan baru peresmian ya. Pak Wali datang dari Kementerian Perhubungan. Jadi terintegrasilah Medan, Binjai, Deli Serdang. Ya. Pool ini nanti semua jalan di Medan ini akan bisa merasakan. Itu proyeksi nanti di tahun 2025 ya, mulai pembangunan, settle-settlenya mulai pembangunan. Bahkan wacana Pak Wali juga memilah nanti anak sekolah bisa digratiskan. Terus itu orang-orang yang ini juga yang seperti Jakarta, buru-buru yang pengen liburan naik bus listrik itu dikasih kartu gratis mereka setiap hari libur ya. Itu wacana mau dibuat sama Pak Wali. Cuman kita harus siapkan sarana dan prasarana ini yang cukup lama ya. Tapi setidaknya ini sudah fix bakal banyak nanti armada dan sudah dimulai pastinya ya. Karena saya berharap bisa melintasi jalur-jalur satuan pendidikan. Jadi anak-anak sekolah sudah pasti. Jadi kan kami ini jangan kita hanya siapkan busnya dulu. Sarana pendukung itu yang sangat penting. Shuttle busnya, segala macam itu harus ada semua. Jadi checkpoint mana nanti akan terintegrasi antara Medan, Binjai, Deli Serdang. Itu dia. Medan, Binjai, Deli Serdang. Tapi mungkin fokus Medan dulu lah ya. Iya, beriringan dia. Beriringan ya. Karena bus, saya kira ini kan proses lah ya. Berproses. Tapi setidaknya Al-Wasliyah mengapresiasi lah kerja-kerja yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Medan hari ini. Saya kira kalau normatifnya kan 5 tahun nih, periodisasi kepemimpinan wali kota dan wakil. Tapi khusus untuk Medan ini kan sepertinya cuma singkat ya, 3 tahun lebih sedikit lah ya. Singkat, tapi banyak yang dibuat. Ya. Jadi memang ya karena saya juga beberapa kali ikut menghadiri seperti groundbreaking Islamic Center misalnya, kemudian dan lain-lain ya Pak. Dan ini kan sesuatu yang sesungguhnya menuju kepada kota metropolitan ini ya. Ini banyak yang belum diketahui. Saya kan di dalam pemerintahan. Dulu ingat kami kampanye kan, kemana nih anggaran 6 triliun? Kan begitu. Begitu kami masuk, potensi itu bisa dapat di 8 triliun, 20 miliar lebih. Kenaikannya berapa? Signifikan kenaikannya. Ini kan sebuah proses yang harus mendapatkan apresiasi. Jadi terkadang kita heran, di ending terakhir ini hujatan terlampau luar biasa. Tapi itu memang risiko sebagai kepala daerah. Mungkin nanti kalau Allah izinkan ketua jadi kepala daerah, ya siap. Waduh, ini yang suruh kita dengarnya ini ya. Sekarang kan kita begini, kita berbicara ini bisa jadi sebuah doa. Apabila jadi kepala daerah, jangan sakit hati nanti dihujat. Dibilang ini, dibilang itu, dibilang ini, dibilang itu. Tetap Rasulullah aja. Betul. Yang jelas berbuat kebajikan, yang jelas tidak akan diciptakan dunia sama Allah dan isinya kalau tidak karena Rasulullah. Itu juga dihujat, kan begitu kan? Nah, Pak Wali ini menjadi sebuah kecemburuan bagi daerah-daerah lain. Dia bisa tarik anggaran dari pusat berapa triliun untuk bantu kota Medan. Ini harus dilihat lah. Kita lihatnya secara objektif lah, nggak main-main. Perubahan-perubahan itu luar biasa dilakukan dengan waktu yang singkat. Karena kami itu tidak paham awalnya.
Kami tidak paham awalnya. Kami duduk nanti kami bangun jalan ini. Ternyata kan ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Betul. Ini kan harus beriringan. Jadi kami harus ambil jangka pendek ini, jangka menengah, jangka panjangnya masih berapa poin gitu, masih berapa persen kita lakukan. Jadi harus paham lah masyarakat. Lihatlah, jangan kita hanya dengar kebencian. Ya, itu kita tebarkan apa segala macam. Tapi lihat fakta di lapangan. 2025 nikmati apa yang sudah kami bangun. Insya Allah. Ya. Nah, kemudian Pak Wakil, saya masih ingat betul nih, sekitar 3 tahun yang lalu bahwa salah satu yang menjadi isu lah ya, saya bilang, terkait dengan Perda MDTA. Meski Perda itu kan tidak dipriorisasi ini ya. Priorisasi kami gitu. Iya, Perda itu kan sebelum. Iya, sebelumnya. Tapi kemudian kan diakomodasi oleh periode Pak Wali dan Pak Wakil. Iya. Kita kan lagi revisi nih. Betul. Dan saya atas nama Al-Wasliyah kemarin, setahun yang lalu saya kira lebih kurang. Karena saya telusuri sampai di mana. Karena gini, Pak Wakil. Buat Al-Wasliyah kan Perda ini sangat penting. Benar. Tapi ini kan belum bisa dijalankan sebelum ada perwal ya, saya kira. Informasi yang kami dapat bahwa Perda ini dikembalikan ke DPR untuk digodok ulang. Ya. Saya sudah datang ke DPR untuk mempertanyakan kelanjutannya seperti apa. Saya ke Bamperda ya kalau nggak salah. Bamperda, saya dengan Bapemperda. Dengan teman-teman ke sana mempertanyakan itu apa sih sebetulnya yang menjadi kendala sehingga ini belum bisa terrealisasi. Kalaupun perlu ada revisi, saya katakan begini, Al-Wasliyah ini kan lembaga yang memiliki pendidikan tinggi. Betul. Kita punya profesor, kita punya doktor, punya ahli, gitu ya. Karena kita punya Universitas Al-Wasliyah di Medan, kita punya UMN Al-Wasliyah di Medan. Saya katakan kami siaplah membantu dalam perspektif Al-Wasliyah untuk kalau memang diminta untuk menggodok kembali Perda itu, saya katakan. Coba nanti kita sampaikan ke Bapemperda agar memanggillah ahli-ahlinya supaya tidak melanggar aturan. Betul. Ini melanggar aturan, kalau kita jalankan itu melanggar aturan nanti. Jadi bagaimana tidak melanggar aturan? Bahkan kami juga membuat konsep, wah ini umat Islam ini banyak nih anak-anak nih yang nggak bisa ngaji nih. Bagaimana kalau kita buat muatan lokal itu Arab Melayu, supaya dia paham aksara Arab itu dan dia akan bisa. Saya sepakat itu Pak Wali. Jadi ini kan kita butuh sama-sama untuk merumuskan agar terlahirlah produk ini. Ya bukan berarti kita tidak mensupport agama yang lain, silahkan. Karena kan kita ini negara, pemerintah, ini harus di tengah. Dia tidak boleh pro kanan, tidak boleh pro kiri. Kita harus tegak lurus dengan aturan. Saya kira menarik itu kalau kemudian aksara Arab Melayu itu kemudian menjadi sebuah muatan lokal. Saya kira ini pernah ada, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu menjadi karena kurikulum. Mungkin momentum ini juga bisa dikembalikan terkait dengan dihapusnya ekskul pramuka menjadi ekskul wajib. Ekskul wajib. Sehingga apa sih yang menjadi kegiatan anak-anak di hari Sabtu misalnya? Mungkin kan pramuka tetap ada tapi menjadi pilihan, tapi aksara Arab Melayu ini juga bisa menjadi pilihan buat mereka. Kita ini kan lagi disibukkan sebenarnya, tapi kita lagi coba benahi semua tentang pendidikan ini. Apalagi kepala sekolah ini. Saya kalau pendidikan ini lumayan banyak paham. Mereka tidak pernah memanfaatkan dana BOS itu sesuai dengan Juknis Kemendikbud. Juknis Kemendikbud itu bisa buat ruang literasi. Jadi ada poin-poin yang nggak perlu kemari dia kemari, nggak perlu kemari dia kemari. Ya mungkin satu sisi pramuka itu wajib. Mungkin ada fisiknya lemah,
atau segala macam, dia mungkin di pengetahuan ini. Nah, ini banyak kepala sekolah yang tidak paham tentang penggunaan dana BOS. Makanya kadang statement saya keras di situ kan. Ini setiap dana BOS nih Capseknya ganti mobil loh. Ada yang nggak terima tuh urusan dia nggak terima. Urusan dia nggak terima. Tapi kalau kita bedah, jangan sampai dia bingung. Oh gitu ya. Karena kan saya dan Komisi 2 DPR. Dan itu kalau temuan pidana loh ya. Pidana ya. Pidana. Jadi kepala-kepala sekolah hati-hati ya dalam penggunaan dana BOS. Dari inspektorat datang kan saya membawa itu saya teken. Terlampau banyak temuan saya teken kembali. Iya. Ini hak-haknya orang-orang yang mustahak untuk mendapatkan harus paham 14 juz juknis. Ya. 14 juknis dari Kemendikbud itu tolong dipelajari. Ya. Karena pemerintah itu dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi kita ada aturannya. Ya. Tinggal kita menyikapi bagaimana untuk mengimplementasikannya agar pemerintah tuh hadir di masyarakat. Supaya jangan masyarakat ini menilai, oh nggak ada guna pemerintah siapapun ini begini-begini. Ya. Nah, itu kan selalu kita dengar. Ya. Tapi penting memang aksara Melayu itu kalau saya kembali lagi ke situ, Pak Wakil, bahwa perspektifnya perspektif budaya. Karena kita ini di Medan, Delhi, Melayu, aksara yang digunakan adalah aksara Arab Melayu, maka sangat rasional sih sebetulnya Medan ini menggunakan itu. Gitu. Tambahan dikit nih. Jangan kita menganggap pemerintah dengan adat istiadat kesukuan itu bisa menghambat. Ya. Justru bisa memajukan. Betul. Contohnya Bali. Ya. Bali, Jogja kan ya. Mereka kan mengadop itu muatan-muatan lokal. Betul. Yang berbaur dengan pemerintah. Akhirnya jadi kota-kota maju. Destinasi wisata yang bagus, segala macam. Jadi kita harus tidak boleh adat istiadat itu budaya kita itu tidak boleh dijauhi. Pemerintah tetap pasti ada celah dan ruang untuk mempersatukan. Pasti. Tinggal bagaimana meramunya sebetulnya. Ya, jadi menarik tentang budaya ini sebetulnya, Pak Wakil. Termasuk saya kira di beberapa ruas Medan sudah ada tugu, sudah ada bagian-bagian yang mencerminkan budaya-budaya lokal kita. Saya kira juga, tapi kalau saya balik ke utara lah ya. Saya rasa belum begitu kelihatan bahwa utara itu memang dominasinya adalah Melayu, saya kira. Udah campur ya. Campur. Jawa juga banyak. Ya, Melayu juga banyak. Ada suku Bataknya juga banyak. Itu campur lah. Etnis Chinese-nya juga banyak di situ. Jadi kita nih Medan nih miniaturnya Indonesia. Jadi harus pintar-pintar multikultural ya. Multi etnik. Baik, Pak Wakil. Mungkin di penghujung ini. Kita sudah mulai masuk kepada wilayah politik. Ya. Dan pasti pemirsa juga melihat tayangan ini, tentu dalam tanda petik ada nuansa dan nilai-nilai politis di dalamnya. Sebelum pertanyaan saya minum. Iya, silakan. Biar agak kuat jantungnya. Biar jantungnya agak kuat. Ya, kan sudah beredar nih. Partai-partai politik kemudian hari ini sudah mulai membuka penjaringan. Di media massa beberapa orang tokoh-tokoh sudah mulai mendaftarkan diri, termasuk Pak Wakil nih. Saya lihat sudah mendaftarkan diri untuk maju dalam kontestasi Pilkada Kota Medan 2024. Kan gitu. Saya kira saya secara pribadi dan organisasi tentunya, Pak Wali mungkin sudah dapat info juga lah. Sudah mengambil juga formulir dari beberapa partai politik. Ya ini karena sebagai kader ditugaskan oleh organisasi, maka saya harus patuh pada perintah organisasi. Artinya kalau bahasa sederhananya, Pak Wakil maju untuk kontestasi pilkada. Saya juga maju dalam kontestasi pilkada. Kita berandai-andai. Ternyata dalam proses ini, Pak Wakil dapat nomor, saya dapat nomor. Dan kita menjadi rival dalam pertarungan Pilkada 2024 ini. Kira-kira tanggapan Pak Wakil soal ini?
kalau rival itu kan musuh, Ya. ya, Iya. bahasa musuh. Udahlah, payah-payah cakap, lebih bagus bergabung. Pusing. Kalau udah cerita musuh ini, tak enak. Iya. Rival begini. Kalau dari rival itu pasti ada sedikit banyaknya sakit hati, Ya. ya kan? Tegores juga lah hati itu Gores ya. juga hati, nanti udahlah. Yang selisih jalan nanti udah tak mau teguran. Iya. Kita ini kan bukan 1 hari 2 hari. Ya, kalau bahasa saya bukan kenal di Oh sudaku. iya, orang kampung ulang de bekakak. Bergerak, ya. Ini kan payah-payah kalau kita bahas itu, gabung aja selesai. Oke, saya kira itu menjadi apa ya, pertanyaan terakhir dalam podcast tuan rumah PD Al-Wasliyah Medan. Iya. Karena itu sebenarnya puncaknya ya. Jadi, kalau yang lain-lain itu mungkin pengantar saja, karena orang akan melihatnya dalam perspektif politik nih diskusi hari ini. Saya kira saya mintalah ke Pak Wakil untuk memberikan closing statement. Iya. Apalah closing statement. Terkadang kita ngomong ini kan takut menyinggung perasaan orang. Tapi setidaknya closing statement yang singkat aja ya, saya sampaikan untuk masyarakat Kota Medan. Ini adalah tahun politik. Tahun politik ini adalah, kalau saya pribadi bilang, ini tahun penebar fitnah. Hati-hati ya, kita menyikapi hal-hal buruk yang bakal terjadi ke depannya. Saya berpesan, gunakan apa yang Allah berikan. Mata, telinga, hati, pikiran. 4 unsur ini gunakan sebaik mungkin agar ini bisa bermanfaat bagi kita di akhirat. Jadi buat masyarakat Kota Medan, tahun politik adalah tahun banyak bertebarnya fitnah yang saling menjatuhkan, yang saling membunuh. Manfaatkan 4 unsur di dalam tubuh kita yang Allah berikan, insya Allah kita terhindar dari fitnah Dajjal di akhir zaman. Yakinlah akan itu. Baik, terima kasih closing statementnya Pak Wakil Wali Kota Medan, sahabat saya, saudara saya Haji Aulia Rahman. Dan di penghujung ini saya ingin sampaikan bahwa ibarat air laut di pantai, meski ia kadang datang pasang, ia juga akan surut. Tapi percayalah, air laut tidak akan pernah berubah rasa. Begitulah kami di Al-Wasliyah yang insya Allah akan menjadi tuan rumah terbaik buat siapapun di Kota Medan ini. Amin. Nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.